Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di Mama Honey Kitchen. Kali ini aku mau bikin kue tradisional yang banyak banget digemari, yaitu dadar gulung unti kelapa gula merah. Ini rasanya enak banget, isiannya legit, kulitnya lembut, lentur dan gak bau amis, malahan aroma pandannya wangi banget. Cocok juga buat ide jualan ataupun isian snack box karena bikinnya super gampang dan modalnya irit banget. Oke, supaya tidak penasaran, ikuti aja videonya sampai selesai ya. Untuk bahan isiannya, di sini aku menggunakan setengah butir kelapa parut yang agak tua dan ini sudah aku sangrai sebentar, kurang lebih 5 menitan. Kenapa disangrai? Supaya lebih enak dan lebih awet ya. Tapi ini optional, tanpa disangrai dulu juga boleh. Kemudian ada 200 gram gula merah sudah aku sisir seperti ini supaya lebih cepat meleleh saat dimasak nanti ya. Dan jangan lupa 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul seperti ini. Selanjutnya aku mau masak isiannya dulu. Panaskan wajan, kemudian masukkan gula merah, tambahkan 100 ml air. Jangan lupa masukkan daun pandan dan tambahkan seperempat sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk, masak hingga mendidih dan semua gulanya larut ya. Jika sudah mendidih dan gulanya larut seperti ini, kemudian masukkan kelapa parut. Kemudian aduk rata dan masak hingga airnya benar-benar menghilang, tapi jangan terlalu kering ya. Gunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak gosong. Jika airnya sudah benar-benar menghilang dan kelapanya sudah sedikit kering seperti ini tandanya sudah matang dan sudah tanak. Silakan matikan api kompor dan aduk lagi sebentar supaya tidak gosong ya. Karena meskipun sudah dimatikan, wajan akan tetap panas. Jika mau bikin dadar gulungnya pagi hari, kalian bisa bikin unti kelapanya ini malam harinya ya. Dijamin awet dan tidak akan basi. Kemudian pindahkan ke dalam wadah seperti ini. Jika sudah dingin, tutup rapat dan siap digunakan esok harinya ya. Oke, lanjut untuk kulitnya. Di sini aku menggunakan 350 gram tepung terigu. Bebas menggunakan merek apa saja, mau pakai yang curah juga boleh. Di sini aku menggunakan merek segitiga biru ya. Kemudian tambahkan tepung tapioka sebanyak 3,5 sendok makan. Tambahkan juga seperempat sendok teh garam. Kemudian bahan kering ini diaduk dulu supaya tercampur merata. Lanjut masukkan 1 butir telur. Tambahkan 800 ml air. Tapi jangan dituang semua ya, gunakan setengahnya dulu. Kemudian aduk dengan menggunakan whisker hingga tercampur merata dan teksturnya lembut. Kemudian jika sudah halus seperti ini, kemudian masukkan setengah sendok teh vanili bubuk dan 1 saset santan instan. Tambahkan juga pasta pandan sebanyak 1 sendok teh penuh. Kemudian masukkan sisa air dan aduk kembali hingga tercampur merata ya. Oh ya, ini tips dari aku supaya warnanya lebih terlihat alami. Tambahkan 1 tetes pewarna kuning telur, tapi ini optional ya. Jika tidak ada boleh di skip. Kemudian aduk kembali hingga warnanya menyatu. Kemudian adonannya ini mau aku saring terlebih dahulu supaya hasilnya lebih lembut dan tidak ada yang bergerindil ya. Untuk hasil akhirnya nanti seperti ini, tidak terlalu encer maupun terlalu kental, dan ini bisa langsung didadar ya. Selanjutnya, siapkan teflon anti lengket, bisa menggunakan ukuran 22 maupun 20 cm. Kemudian olesi dengan minyak goreng. Lalu tunggu hingga teflon benar-benar panas, dan jika sudah panas, tuangkan 1 sendok sayur penuh adonan kulit, kemudian putar-putar hingga merata dan masak hingga matang ya. Jika saat teflon digoyangkan, kulit sudah terlepas seperti ini, tandanya sudah matang, langsung pindahkan ke dalam wadah. Sebelum menuang adonan yang kedua, olesi lagi teflon dengan minyak. Jadi untuk olesannya ini diulang setiap kali akan menuang adonan ya.
Gunakan api sedang cenderung kecil supaya kulitnya nanti sedikit berpori dan tidak terlalu halus ya. Oke, supaya tidak memakan waktu terlalu lama, kulit yang sudah matang tadi akan langsung aku isi ya. Ini unti kelapa yang sudah aku bikin malamnya dan aku bikin kulit dadarnya ini saat subuh ya. Jadi saat kulit dadarnya masih hangat seperti ini, langsung tambahkan 1 sendok makan unti kelapa. Kemudian lipat seperti dadar gulung pada umumnya ya. Saat digulung seperti ini udah terasa banget ya kalau kulitnya itu lembut dan lentur. Hasilnya seperti ini. Cantik ya. Oke, simpan di dalam wadah dan lanjutkan hingga selesai ya. Oh ya, sekedar cerita aja. Jadi aku kalau bikin dadar gulung selalu seperti ini, sambil menunggu kulitnya matang. Kulit yang sudah matang sebelumnya langsung aku isi seperti ini ya. Apalagi jika memakai 2 teflon untuk mempersingkat waktu supaya tidak terlalu lama. Langsung isikan saja, tidak perlu menunggu hingga semua kulitnya matang ya. Dan aku mau infokan sekalian, ini meskipun kulitnya menggunakan telur tapi nggak bau amis sama sekali ya. Kuncinya ada di pemakaian vanili bubuk dan juga pasta pandan. Karena kebanyakan orang yang tidak suka sama dadar gulung itu karena baunya ada bau amis-amis seperti itu ya. Tapi kalau kalian pakai resep aku ini dijamin tidak bakalan bau amis meskipun nanti dadar gulungnya sudah dingin ya. Oke, lanjut dulu hingga selesai. Dan ini dia kue dadar gulungnya sudah selesai dibuat. Warnanya cantik sekali dan berpori halus. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 26 pieces dadar gulung ya. Oke, sekarang aku akan kemas dulu supaya hasilnya lebih cantik. Di sini aku menggunakan plastik OPP ukuran 10 kali 10. Caranya letakkan 1 buah dadar gulung di atas plastik. Kemudian letakkan daun pandan yang sudah dipotong seperti ini di atasnya. Kemudian gulung rapi dan rekatkan selotipnya ya. Hasilnya seperti ini. Atau jika kalian punya stiker jualan, bisa tempelkan di atasnya. Atau juga bisa menggunakan stiker thank you ya. Dan ini dia hasilnya yang sudah selesai aku kemas. Cantik sekali. Cocok banget buat ide jualan maupun buat isian snack box. Mau pakai daun pandan ataupun stiker sama cantiknya. Disesuaikan saja dengan kreasi kalian masing-masing ya. Dan sekarang saatnya kita lihat bagian dalamnya. Akan aku coba buka satu ya. Ini baru dipotong menggunakan pisau aja udah terasa banget lembut dan lenturnya. Dan untuk bagian dalamnya seperti ini. Sekarang aku mau cicipi dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini enak banget. Kulitnya lembut, lentur dan gak bau amis sama sekali. Isiannya juga legit. Pokoknya resep ini wajib banget buat dicobain ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video aku sampai selesai. Jangan lupa dukung channel aku ya, supaya kita bisa saling berbagi ilmu dan resep-resep yang lainnya. Semoga video-video aku bisa menginspirasi dan bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.